Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di episode kali ini, kita akan membahas sebuah pertanyaan menarik. Siapakah sebenarnya Harun saudara Maryam yang disebutkan dalam Al-Quran? Apakah dia adalah Nabi Harun atau ada penjelasan lain? Kita akan menggali penjelasan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta pandangan para ulama. Dan mari kita bersama-sama mencari tahu kebenaran di balik nama ini. Dan bagi yang sudah subscribe dan like serta membagikan video ini, kami doakan semoga menjadi berkah dan jalan saling berbagi kebaikan bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Dalam Quran Surah Maryam ayat 28, terungkap bahwa Maryam yang adalah ibu Nabi Isa alaihissalam disebut oleh kaumnya sebagai saudara perempuan Harun. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina. Dalam ayat tersebut, nama Harun dianggap merujuk kepada Nabi Harun yang merupakan saudara Nabi Musa dan diutus untuk Bani Israel. Namun, hal ini menimbulkan kebingungan, mengingat Maryam tidak hidup pada era Nabi Musa dan Nabi Harun. Diperkirakan terdapat selisih waktu minimal 600 tahun, dan ada yang berpendapat bahwa jaraknya bisa lebih dari 1000 tahun, sebagaimana dijelaskan oleh Az-Zamakhsyari. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan penyebutan saudara perempuan Harun kepada Maryam? Apakah ini merujuk pada sosok Harun lain yang hidup pada masa yang sama dengan Maryam? Atau mungkin Maryam memiliki seorang saudara laki-laki bernama Harun yang juga berasal dari keluarga Imran. Maryam, ibu Nabi Isa, dikenal sebagai putri dari keluarga Imran. Keluarga Imran ini adalah yang disebut dalam salah satu surat di Al-Quran, yaitu Surah Ali Imran. Para ulama tentu memiliki beragam pendapat mengenai siapa yang dimaksud dengan Harun dalam ayat yang berkaitan dengan Maryam tersebut. Ahmad Deedat, seorang pendakwah internasional, berpendapat bahwa Quran Surah Maryam ayat 28 adalah satu-satunya ayat yang menyebut Harun sebagai saudara Maryam. Sebutan saudara Harun bukanlah untuk menjelaskan identitas Maryam, melainkan sebagai panggilan dari kaumnya setelah mereka menyadari bahwa ia telah melahirkan seorang anak tanpa suami. Namun, apakah setiap panggilan selalu mencerminkan makna sebenarnya? Jawabannya adalah tidak. Ahmad Deedat menyatakan bahwa terdapat berbagai kemungkinan makna dari sebuah panggilan. Panggilan tersebut bisa jadi memiliki makna literal, bisa juga merupakan nama alias, digunakan sebagai ejekan, memiliki makna kiasan, atau bahkan bisa berarti hal lainnya. Menurut tafsir As-Sa'di Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, pakar tafsir abad 14 Hijriah, Maryam dipanggil sebagai saudara perempuan Harun karena ia seorang wanita yang saleh sebagaimana kesalehan Nabi Harun alaihissalam. Ayat tersebut mencerminkan tuduhan yang ditujukan kepada Maryam karena melahirkan Nabi Isa tanpa suami. Akibatnya, kaumnya menganggap bahwa Maryam telah melanggar kesyalihan yang selama ini menjadi bagian dari karakternya. Ada juga penafsiran yang mengatakan bahwa ayat ini bermakna, "Wahai orang yang kami anggap memiliki kesolehan seperti Harun, bagaimana kamu bisa terlibat dalam perbuatan tercela ini?" Menurut tafsir Al-Mukhtasar yang diterbitkan oleh Markas Tafsir Riyadh di bawah bimbingan Syekh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid, Imam Masjidil Haram, kalimat "wahai saudara perempuan Harun" merujuk kepada seorang lelaki yang saleh bernama Harun. Sementara itu, menurut Syekh As-Sa'di, Maryam sebenarnya adalah saudara perempuan Harun. Namun, yang dimaksud di sini adalah Harun bin Imran, bukan Nabi Harun yang merupakan saudara Nabi Musa, karena mereka hidup di dua zaman yang berbeda dan terpaut jarak waktu yang cukup jauh. Perlu dicatat juga ayat-ayat lain dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang Maryam. Dalam Quran Surah Maryam ayat 35-41, secara tegas dinyatakan bahwa Maryam hidup pada zaman Nabi Zakaria, ayah Nabi Yahya, dan bukan pada zaman Nabi Musa atau Nabi Harun. Di era kehidupan Maryam,
masyarakat sudah memiliki kebiasaan untuk menamai anak-anak mereka dengan nama-nama nabi. Tradisi ini muncul karena seringkali keturunan diharapkan meneladani sifat kesalehan yang dimiliki oleh orang tua mereka. Pada zaman para sahabat, terdapat diskusi mengenai ayat yang menyebut Maryam sebagai saudara perempuan Harun. Ustaz Ahmad Sarwat dari Rumah Fikih menjelaskan bahwa reaksi pertama terhadap ayat ini datang dari seorang sahabat Nabi yang bernama Ka'ab al-Ahbar. Sebelumnya, ia merupakan seorang pemeluk agama ahli kitab sebelum beralih ke Islam. Sebagai mantan ahli kitab, ia memiliki wawasan yang luas tentang sejarah dan budaya mereka. Ia kemudian menemui Aisyah dan berpendapat bahwa Harun bukan saudara Maryam, melainkan saudara Musa. Menanggapi pernyataannya, Aisyah langsung berkata, "Kamu tidak jujur." Ia pun menjawab, "Wahai ibunda orang-orang beriman, jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang mengatakan demikian, tentu beliau lebih mengetahui dan lebih tepat. Namun, jika tidak ada penjelasan dari beliau, saya menemukan bahwa antara keduanya terdapat jarak waktu 600 tahun. Aisyah pun terdiam mendengar pernyataannya. Dari kisah tersebut, dapat disimpulkan bahwa Harun yang dimaksud dalam ayat itu bukan Nabi Harun yang merupakan saudara Musa, tetapi seseorang yang bernama Harun yang menjadi saudara Maryam. Kesimpulan ini semakin diperkuat oleh hadis sahih lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis tersebut, Mughirah bin Syu'bah menyampaikan, "Ketika aku tiba di Najran, penduduknya bertanya kepadaku, 'Wahai saudara perempuan Harun, padahal Musa hidup jauh sebelum Isa selama bertahun-tahun.' Saat bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku mengajukan pertanyaan mengenai hal itu, dan beliau menjawab, 'Sungguh, mereka sering memberi nama anak-anak mereka dengan nama Nabi dan orang-orang saleh yang hidup sebelum mereka.'" Hadits riwayat Muslim. Jadi, jelaslah bahwa pernyataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahwa nama Harun dalam ayat tersebut tidak merujuk kepada Nabi Harun yang merupakan saudara Musa. Ini menimbulkan kemungkinan bahwa Maryam benar-benar memiliki seorang saudara laki-laki bernama Harun yang hidup pada masa yang sama. Penjelasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini juga dijadikan kesimpulan oleh para ulama bahwa diperbolehkan untuk memberi nama anak dengan nama Nabi atau nama orang-orang saleh dari zaman dahulu. Sebagai inti, apa yang tercantum dalam Al-Quran adalah suatu kebenaran, sehingga tidak mungkin terdapat kesalahan di dalamnya.